capture everything. Dengan jiwa satria, FPPI Jaya, Forum Purnawirawan Indonesia. Jiwa korsa, kobarkan semangat Ada namanya kesejahteraan bangsa. Dapatkan barisan menuju persatuan, kita berjuang untuk kemakmuran. Engkaulah generasi harapan. Mari bangun negeri, jaga ibu pertiwi, kibarkan sang merah putih. Forum Purnawirawan, pejuang Indonesia. Di mana kita berada, merah putih selalu di dada. Untuk bangsa dan negara. Siapa kita? FPPI, Forum Purnawirawan, pejuang Indonesia. Jiwa kami lahir untuk negeri. FPPI, jaya, jaya, jaya. Dengan jiwa satria, FPPI Jaya, Forum Purnawirawan, pejuang Indonesia. Pedoman kita, jiwa korsa, kobarkan semangat dalam jiwa untuk kesejahteraan bangsa. Rapatkan barisan menuju persatuan, kita berjuang untuk kemakmuran. Engkaulah generasi harapan. Mari bangun negeri, jaga ibu pertiwi, kibarkan sang merah putih. FPPI, Forum Purnawirawan, pejuang Indonesia. Di mana kita berada, merah putih selalu di dada. Untuk bangsa dan negara. Siapa kita? FPPI, Forum Purnawirawan, pejuang Indonesia. Jiwa kami lahir untuk negeri. FPPI, jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Dengan jiwa satria, FPPI Jaya, Forum Purnawirawan, pejuang Indonesia. Pedoman kita, jiwa korsa, kobarkan semangat dalam jiwa untuk kesejahteraan bangsa. Dapatkan barisan menuju persatuan, kita berjuang untuk kemakmuran. Engkaulah generasi harapan. Mari bangun negeri, jaga ibu pertiwi, kibarkan sang merah putih. FPPI, Forum Purnawirawan.
purnawirawan ini nanti akan kita bahas. Tetapi yang jelas, semoga dialog kita hari ini dapat membuahkan hasil yang bisa didengar oleh istana, sekaligus bisa bermanfaat kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kami para purnawirawan kepanjangan, semoga dialog kita hari ini Satria, FPPI Jaya, Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia, pedoman kita. Jiwa bersama kobarkan semangat dalam jiwa untuk kesejahteraan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kibarkan sang merah putih. Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia, di mana kita berada. Yang panjang, berikanlah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat nanti, serta kesehatan yang dunia. Ya Allah, ya Tuhan. Yang berpotensi memecah belah anak bangsa. Kita ingin kembali memiliki kendali atas pemilihan sumber daya manusia dan alam. Kawan, 6 tahun FPPI sudah berdiri. Jatim kendaraan kinerja untuk membela rakyat bangsa dan negara Indonesia. Kita terakhir kami pantau logam tanah jaran untuk 1 kapal saja. Wih, kita sudah melakukan pendekatan persuasif. Pak Narko langsung begini begitu, barangkali begitu. Coba kita dengar. Monggo, Pak Jenderal, jelas Bang. Mereka supaya kita ribut di dalam hilir kita. Padahal hilir ini pengaruh dari hulu. Hulu itu apa? Hulu itu sistem kita. Oleh karena itu pemikiran kita harus hulu dan hilir. Kita selalu berusaha. Kami sebagai purnawirawan berusaha supaya PNI itu satu. Berakhir pada saat seperti kemarin menghadiri pemakaman Jenderal Almarhum Jenderal PMZ, itu saat diserahkan ke Pangkuan Ibu Pertiwi. Saya sangat memahami bahwa keinginan kembali Undang-Undang 10 sangat bagus, dan saya katakan satu-satunya partai yang mencantumkan di ADRP-nya kembali ke Undang-Undang 45 asli adalah partainya Prabowo, satu-satunya. Jadi ada jalan sebenarnya ke sana. Pertanyaannya, apa yang menghambat ke sana?
bertanya apa yang menghambat, padahal di ADRT-nya sudah dicantumkan. Artinya ada kekuatan yang sangat kuat menghalangi Prabowo ke sana. Itu yang kita harus singkirkan. Penghalang itu adalah para penikmat selama ini yang saya katakan para oligarki. Itulah yang menikmati, yang merubah Undang-Undang Dasar 45 adalah oligarki. Jadi tadi mohon maaf Pak, reformasi satu kali aja udah hancur lebur, kalau dua kali kita jadi Palestina nanti. Jadi jangan kata reformasi, kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Karena mereka menunggu lagi reformasi, karena mereka akan menunggangi lagi. Nah, penunggang ini yang harus kita singkirkan. Bagaimana cara menyingkirkan? Kempeskan dompetnya. Itu. Kempeskan dompet oligarki itu sehingga tidak lagi menyogok bintang-bintang hijau dan coklat. Tidak lagi menyogok politisi busuk. Tidak lagi menyogok mahasiswa. Tidak lagi menyogok para ustaz-ustaz yang jual ayat. Itu menurut saya yang harus dilakukan. Selama kita membiarkan dompet mereka penuh, maka jangan harap perubahan. Karena bangsa kita bangsa yang gampang disogok. Tapi bapak-bapak tahu teman-teman yang disogok kan? Pasti Pak Alfian tadi tahu teman-teman yang disogok. Jadi kempeskan dompet mereka. Tidak banyak orang, tidak sampai 50 orang yang kita kempeskan dompetnya negara ini. Jangan terlalu banyak agenda. Dompet dialah yang berkuat. Dan kita bisa tahu siapa nama itu. Jadi kalau ada teman bapak yang berteman dengan nama itu, maka itu musuh kita, clear. Ya. Dan berkumpulnya biasanya di PIK 2. Sangat jelas. Jadi jangan terlalu banyak kita. Kalau selama itu kita tidak lakukan, jangan harap negeri ini akan bisa membaik. Jadi mari kita fokus, jalannya kembali ke Undang-Undang Dasar 45, singkirkan orang-orang yang menghalangi kembalinya Undang-Undang Dasar 45, yang dia adalah oligarki yang punya dompet banyak, yang tukang menyogok di mana-mana. Betul. Kalimatnya singkat, jangan terlalu banyak agenda yang lain. Kalau Pak Prabowo melakukan itu, maka kita di belakang Pak Prabowo. Kalau dia melakukan langkah yang sama, mengempeskan dompet para penyogok di negeri ini, itu yang kita lakukan. Sekali lagi, EPP! Tidak boleh lagi dilakukan. Dan itu berarti apresiasi kita untuk kejaksaan yang kemungkinan kejaksaan bingung. Ini maksudnya coklatnya mau apa gitu loh. Perkaranya nggak jelas kok mau diteruskan. Nah, keren, masya Allah. Bumi gonjang ganjing. Alkisah dulu pernah ada dan sekarang masih hidup yang namanya Petro. Namanya Ahmad Nasiruddin. Ayo silakan. Wah, gawat ini perempuan laki-laki ini keren sekali nih. Gawat. Kita kasih waktu 1,5 menit ya. Maaf, salah. Setengah menit aja. Agar kita takut untuk berbohong. Dan kita dididik untuk selalu jujur meskipun pahit. Namun hari ini kita temui fenomena baru. Hari ini justru banyak orang rela berbohong, berlomba-lomba untuk berbohong, takut untuk jujur. Ada yang hanya karena berebut sekerat tulang dunia yang tidak mengenyangkan. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian ada orang-orang jujur yang siap berani untuk selalu menyampaikan kejujuran, seperti Pak Roy Suryo yang konsisten menyatakan 99% ijazah saudara Joko Widodo palsu. Pak Rizal juga, ya. Kemudian Bu Kurnia Trirani, kemudian Dr. Tifausia Tiazuma, dan satu lagi Rustam Effendi. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya setuju dan sependapat ada hal-hal yang memang
hari ini perlu jadi prioritas dan kita tidak berbeda dalam urusan ini. Kalau kita bicara tentang substansi, tentang kebaikan bagi rakyat, khususnya Konstitusi pasal 33 ayat nikel kita, batu bara kita, itu semuanya tidak membuat rakyat ini menjadi kaya raya. Bahkan kebijakan fiskal kita tetap bersandar pada pajak 85%-nya diambil dari kepala-kepala kita. Bahkan orang yang susah payah rakyat dikeluarkan SHM atau SHGB atas nama BPN, akhirnya rakyat digusur tanahnya, rakyat gak berani ngelawan. Kemudian oligarki pakai aparat, tentara, polisi, kuasai fisik, dia punya bulldozer. Rakyat yang udah berpuluh-puluh tahun gak bisa apa-apa. Terus yang seperti ini kita mau anggap bahwa ini adalah kejahatan yang sifatnya personal individual. Enggak, ini sudah sistemik. Nah, kalau presiden mengambil langkah ini, maka presiden berarti mengambil pilihan berkoalisi dengan rakyat. Tapi sayangnya hari ini saya juga kritik Pak Prabowo, di saat kita mau bersemai berkoalisi dengan presiden, presiden malah terapkan PP tentang pajak 22%, meskipun dari omset ya. Dulu cuma 0,5%, meskipun itu dari omset yang sekarang 22% dari keuntungan. Kenapa? Kalau dihitung tetap gede pajak yang sekarang. 0,5% dari 1 miliar berapa? 5 juta rupiah. Sepakat nggak? Jadi walaupun jenderal, saya bentak juga di sini. Mau jenderal mau laksamana, ya kan? Kita harus jelas dan tegas, memberikan garis batas yang betul-betul masuk akal kepada pemerintahan ini. Karena kalau sudah 2 tahun tidak menunjukkan hal yang substantif misalnya, apa yang substantif itu? Saya ingin mengatakan yang substantif itu 2 bagi saya. 1, Prabowo Subianto harus mengatakan bahwa dia tidak ingin dipilih kembali for the second term of office. Sepakat nggak? Karena kalau dia terpilih lagi atau mau mencalonkan lagi, maka yang dilakukan dia adalah bagaimana meniru cara Jokowi, yaitu melakukan state captures. Semua akan dia kuasai, state financial resources, state apparatus, state facilities. Karena kalau Anda menguasai 3 itu, Anda menang dalam pemilu. Maka saya katakan, kalau seandainya Prabowo mau mencalonkan diri lagi pada pemilu 2029, tidak usah diadakan pemilu. Tidak ada gunanya. Pasti menang dia. Buang-buang duit. Karena itu, perbaikan hanya mungkin dilakukan kalau ada clear statement dari Prabowo Subianto, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, tidak akan mencalonkan pada lembaga yang begitu berperan untuk mengurus negara ini. Jadi Mas Dwi tadi minta teman-teman di daerah siap. Siap. Untuk itu kita mau dengar kesiapan dari Om Wahyu dari Kalimantan. Coba, ayo ke depan. Tapi gara-gara Kalimantan Timur juga saya masuk penjara. Oke, Om Wahyu. Sekarang ada udah menjadi sahabat kita sekarang, Bang Edi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HBB! Jaya! HBB! HBB! Jaya! HBB! Jaya! Terima kasih para senior dan para guru saya yang telah mendidik sebagai prajurit sampai hari ini pun saya malu kalau dikatakan perang takut. Maka saya keterpanggilan dan datang ke Kota Bandung dalam acara Dialog Nasional Kebangsaan. Di Kalimantan Timur tidak pernah sering diekspos. Padahal kasus PIK 2 lebih parah di Kalimantan Timur, di Muara Hitam. Ini yang terjadi. Saya selaku Ketua DPD Kalimantan Timur dan pembina kita dari Kesultanan Kutai, apa yang didapatkan? Mohon izin para jenderal senior saya,
para aktivis dan wartawan dan pengacara. Saya meminta bantu bagaimana juga memecahkan kasus-kasus kriminalisasi terhadap tambang batu bara, bahkan bangsa Korea yang telah mengeruk 11 tahun lebih. Sampai hari ini mereka 1 bulan pun 1,5 triliun. PT Ganda Alam Makmur Gam, kelompok kaum tani kami pernah berjuang bahkan di timur-timur, bahkan di Aceh. Tapi apa yang kami dapatkan? Ini setelah pulang kampung ke Kutai, awak di ada pitis, bilang orang Kutai, dirampok. Dan tanah IKN pun sampai hari ini belum terbayar. Mohon izin, pada saat itu Bang Edi mungkin ada bla bla bla, tapi belum ketemu. Tapi hari ini alhamdulillah kita ketemu Bang Edi. Saya mengatakan waktu itu, saya bilang kita lihat apa benar ini kita akan dipolitisir, diadu domba, hanya kepentingan kelompok. Oleh apa? Oleh Jokodok dan Jokowi. Ini terus terang. Tuan Mun sering menyampaikan kepada saya, hati-hati Dek Wahyu. Saya tidak takut hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya takutkan. Dan saya melihat apa? Panglima Jenderal Sudirman ini hidup hanya belum tentu 100 tahun. Mungkin bonus, alhamdulillah Bapak sesepuh saya para jenderal yang 70 tahun, 80 tahun masih dikasih bonus. Karena apa? Karena keterpanggilan jiwa Ibu Pertiwi, pengabdian yang kata Pak Groseno pada saat ulang tahun hadir pun mengatakan sebelum penembakan salvo belum berhenti pengabdian. Saya siap terus mengabdi. Mohon izin Pak Dewi, tidak takut, tidak gentar dari Gunung Hitam. Kerajaan pertama awal adalah di negara kita adalah Kutai Kartanegara. 1.000 triliun kita menyumbangkan setiap tahun ke pusat. Apalah daya, hanya 51 triliun kembali dibagikan ke provinsi dan 10 kabupaten. Kurang lebih 500.000 jiwa kita masih di bawah garis kemiskinan. Saya malu Pak, setiap kita nginap di hotel, Pak Wahyu dari mana? Dari Kalimantan Timur. Kenyataannya apa? Masih banyak miskin. Sedih. Satu kasus saja Pak, ini kelompok tani yang diurusi dengan pengacara, kebetulan juga Pak Sekjen selaku pengacara juga dengan Bang Farhan. Dan bahkan dikriminalisasi ketua kelompok tani. Ditahan Pak. Tidak salah ditahan. Dan saya sempat sendiri, saya 40 preman memakai apa? Mandau. Saya akan ditimpas kalau bilang orang Sunda dikadek. Tapi saya tetap lanjutkan. Nah, ini saya bawa, kita angkat menjadi pembina DPD di sana apa? Apa yang kita ala? Nggak ada yang kita ambil. Berapa ratus ribu hektar tanah kita jelas dari tahun 1902. Kutai merdeka itu bukan Pak, tapi justru membalikan. Memberi tahun 1948, 1956. Daerah istimewa Kutai harus dikembalikan. Bukan hanya merdeka, tapi dikembalikan daerah istimewa. Kenapa Jogja bisa? Kenapa Aceh bisa? Kenapa lagi Papua bisa? Kutai sangat baik, lebih daripada orang Sunda, orang Jawa. Sangat cinta kepada Ibu Pertiwi. DPD Kaltim, saya sangat-sangat berterima kasih. Saya sangat-sangat mendukung dengan hadirnya FPPI di masyarakat. Saya yakin FPPI bisa berpikir berbuat untuk rakyat. Jadi saya sudah beberapa kali saya sampaikan dengan Pak Ketua Wahyu, Pak Ketua Wahyu untuk membina masyarakat di sana melalui kelompok tani. Saya sangat bangga hati saya, karena lahan-lahan kami, tanah-tanah kami yang dikelolakan oleh Pak Wahyu itu sangat modelnya mendapatkan rahmat daripada leluhur kami. Satu tetes keringat masyarakat bercocok tanam itu sudah luar biasa pahalanya yang diterima oleh para leluhur.
apalagi sebagai Pak Wahyu juga membimbing petani begitu. Karena dari dulunya kami sebagai leluhur ini kan petani kami sangat mendukung namanya petani-petani itu, baik itu dari orang-orang Dayak itu. Kalau saya ceritakan masalah Dayak itu Pak ya, mungkin nggak cukup kalau saya. Jadi sebenarnya Dayak itu namanya modang, kenyah, bahau, terus baik basar gitu. Nah itu yang sebenarnya kalau Dayak itu nggak ada. Itu yang sebenarnya Dayak itu kalau zaman Belanda kemana-mana, kalau sultan itu misalnya raja itu mau kemana-mana, kalau dia melihat anak orang itu cantik pasti dikawini ya. Makanya dia kalau supaya jangan anak ini supaya jangan dikawini, dia pakai pur basah gitu. Jadi bilang orang Belanda itu Dayak modelnya itu merotak gitu kami bilang. Nah itulah Dayak itu. Jadi yang sebenarnya itu kalau Dayak itu nggak ada. Yang ada tuh kenyah, modang, basah. Nah itulah dan seterusnya. Kalau sekarang kan kita cerita, kalau kita lihat kan ada bilang Dayak. Nah, kami juga sebagai orang Kutai dulunya kayak gitu juga pakai cancut gitu. Tapi dengan adanya agama Islam kami berubah. Itu kalian kami. Jadi kami gini, dari kalau lahan itu yang sekarang dikelola oleh PT Bayan Group, itu jelas saya yang punya ahli warisnya Pak. Mutlak saya sempat jadi tersangka oleh pihak kepolisian. Ya, saya punya tanah, saya bantu masyarakat itu untuk mengelola tanah. Nah, jadi itulah yang saya harapkan bisa PPI bisa membantu ini. Terima kasih yang saya sampaikan. Saya rasa terima kasih atas diberikan kesempatan warga Kalimantan Timur untuk menyuarakan kepada Bapak Senior Sesepuh Purnawirawan dan ibu-ibu yang cantik-cantik dan sudah hadir dan semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka apa nih? Ini ada penyerahan dari kepada. Oke, kalau gitu sekalian Pak Sugeng Mores, monggo. Di bawah. Semangat dalam jiwa untuk kesejahteraan bangsa. Rapatkan barisan menuju persatuan. Kita berjuang untuk kemakmuran. Engkaulah Forum